Bagian 5. Hidup adalah perubahan. Setiap perubahan harapkanlah selalu menjadi hal yang baik dan positif, karena kesempatan dan keuntungan biasanya datang dengan perubahan, seperti sati atau kesadaran didampingi dengan panya atau kebijaksanaan. Ibu pernah memberitahukan saya bahwa persoalan adalah sebab timbulnya kebijaksanaan. Semakin banyak masalah, semakin banyak pula kebijaksanaan. Sebagian besar orang akan merasakan duka atau penderitaan bila akan ada perubahan, terutama seorang yang memiliki jabatan kemudian harus turun jabatan, maka ia merasa jatuh terpuruk karena tidak bisa menerima atau tak pernah berpikir mempersiapkan diri untuk menerima perubahan. Pengertian tentang perubahan sebagai hukum kehidupan akan dapat mengurangi dan meringankan beban yang ada dalam pikiran. Ibu suka mengajak saya berjalan-jalan ke sawah yang luas sambil melihat pemandangan yang indah, berjalan di lapangan padi, dan memandangi langit yang luas. Ibu menunjukkan jari tangannya ke langit untuk melihat awan yang beraneka ragam rupanya. Ada yang seperti gunung, raksasa, kelinci, orang, pohon, dan ada juga yang bentuknya seperti gunung meletus. Ibu mengatakan bahwa langit itu seperti siaran bioskop yang bisa kita lihat. Itulah alam, sedang mengajarkan kepada kita tentang perubahan dari rupa ini menjadi rupa itu, dari bentuk itu menjadi bentuk yang lain. Itu hanya karena arus angin yang meniup atau melewatinya. Demikian juga dengan arus hidup. Kadang sinar matahari sebelum terbenam membuat gambar tertentu yang lebih indah. Dikarenakan ada perubahan, maka timbullah keindahan, tetapi tidak kekal. Manusia ingin dapat keindahan, tapi tidak suka perubahan. Manusia bosan keadaan berulang-ulang, tapi membenci perubahan. Saya memperhatikan hal ini sebagai sebuah kenyataan bahwa sesungguhnya hidup kita akan berubah sejak kita lahir. Berubah dari dalam perut ibu keluar menjadi bayi, dari bayi menjadi seorang anak yang nakal, tumbuh besar menjadi remaja, dan kemudian sebagai orang dewasa. Sesuai dengan usianya, begitu pula tubuhnya berubah semakin besar. Sama halnya dengan pemikirannya yang menjadi semakin berkembang dan dewasa. Sati dan panya berkembang sesuai dengan usianya. Kita menyebut perubahan ini dengan perubahan usia, tetapi yang penting pertumbuhan itu harus bersama-sama dengan pengembangan jasmani dan batin. Coba bayangkan, kalau seseorang yang dari lahir tidak ada perubahan bentuk badan, seperti masih tetap menjadi bayi atau berbadan pendek walau ia sudah berumur, mungkin kita juga tak akan suka. Karena semua perubahan harus ada keseimbangan yang sesuai. Perubahan yang tanpa keseimbangan akan menimbulkan penderitaan. Ibu mengingatkan kepada saya untuk memperhatikan alam sebagai contoh alam yang menyesuaikan dengan keadaan musim. Ibu katakan ada pohon atau beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang musnah karena tidak mau menyesuaikan dengan keadaan alam. Binatang-binatang banyak yang musnah atau punah itu juga disebabkan tidak dapat menerima perubahan dan tidak tahan terhadap perubahan di sekelilingnya. Saya pernah berbicara pada ibu, hidup adalah perubahan. Hidup adalah penyesuaian diri dengan pemutaran dunia. Oleh karena itu, hidup seharusnya secara perlahan-lahan seperti dunia berputar. Betul tidak, Ibu? Ibu menjawab, betul, tetapi perubahan itu perlu ada seni dalam perubahan. Karena seseorang menginginkan ada perubahan, tapi bila ada perubahan mereka tidak bisa tahan terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu timbullah duka dan masalah. Saya mulai mengerti hidup dengan lebih baik. Hidup merupakan perubahan atau penyesuaian dengan alam. Saya memperhatikan hidup pada diri sendiri, mengingatkan pada keadaan sifat dan pemikiran sendiri. Makin dalam merenung, maka pemikiran akan terasa lebih tenang, lebih damai, hati terasa sejuk, dan muncul kesabaran. Tahu lebih banyak tentang apa yang pantas dan apa yang tidak pantas dilakukan. Orang usia muda dalam waktu belajar hanya tahu benar dan salah, tetapi orang dewasa yang bekerja dan bertanggung jawab pada tugasnya akan tahu apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Benar atau salah mudah diketahui dengan konsep atau prinsip seperti putih dengan hitam. Tetapi pantas atau tak pantas dapat diketahui dengan hati nurani.
Saya menyelidiki ke dalam diri sendiri dan terlihat perubahan dalam diri dengan jelas dan jauh berbeda dari yang dulu. Dahulu memiliki sifat keras, cepat emosi, dalam bekerja selalu ingin cepat-cepat selesai dan ingin cepat juga hasilnya. Merasa tersiksa bila harus menunggu sesuatu. Tetapi kemudian, sewaktu beranjak dewasa, sifat-sifat tersebut berubah. Saya mengerti, kesabaran itu adalah sifat luhur dalam hidup. Yang amat penting untuk dipikirkan adalah bila hidup terjadi perubahan, kita harus menyesuaikan diri bahwa apakah yang harus dilakukan dengan hidup. Dan hal ini pernah saya tanyakan kepada ibu. Ibu bilang kepada saya, lihatlah alam sebagai guru dan melihat kebiasaan anak-anak. Anak-anak itu perlu waktu untuk belajar segala sesuatu secara perlahan-lahan. Bila mereka tidak bisa, maka mereka akan belajar mengambil pengetahuan tersebut sehingga dapat lulus dalam waktu sehari dan juga melihat alam pertumbuhan atau perkembangan tumbuh-tumbuhan, dimulai dari tumbuh daun kecil-kecil hingga menjadi daun yang hijau. Semua berkembang secara perlahan-lahan. Kita tidak bisa mengubah hukum alam dan tidak bisa melawan proses alamiah. Apabila melawan proses hukum alam, mungkin akan timbul kekacauan dan penderitaan. Tetapi sayangnya, manusia suka memaksakan hidupnya agar cepat sukses atau menghasilkan apa yang mereka inginkan, dan pada akhirnya merasa kecewa. Contohnya, memberi hormon dengan cara suntik hormon pada tubuh supaya hidung lebih mancung, dada lebih besar, dan sebagainya. Akhirnya, hidung menjadi busuk dan luka, maka bengkak seperti bapau, dan dada terkena kanker. Banyak orang tua berupaya menyuntik hormon kepandaian kepada anaknya dengan cara memberi guru les ilmu ini, ilmu itu kepada anaknya. Bahkan hari libur sekolah juga masih disuntik dengan les pelajaran tambahan. Akhirnya anak menjadi gila, otaknya rusak tercemar racun tekanan, dan depresi persaingan kepandaian karena terkena suntikan hormon ilmu kepandaian yang terlalu banyak sehingga anak kelelahan dan menjadi bingung. Tidak ada waktu untuk beristirahat dan memiliki masa kecil yang tenang dan bahagia. Tidak ada lagi senyum tulus dan lepas, bebas berlari, dan dekat dengan alam. Hampir sepenuh hari hanya untuk duduk, menulis, dan belajar, lalu sisanya untuk tidur dan menonton acara di televisi atau permainan game. Sangat sedikit waktu untuk bersosialisasi dengan anak-anak lain, karena tak ada lagi waktu yang tersisa. Akhirnya mereka melewati masa kecil yang sangat melelahkan dan penuh tekanan. Ibu mengatakan lagi, manusia zaman modern ini cepat panas hatinya, sifatnya emosional, kerja apa saja ingin terburu-buru karena didesak atau didorong dari persaingan mencari nafkah. Dari mengendarai pedati, mereka katakan lamban, lalu mengendarai mobil atau pesawat terbang terlambat sedikit langsung jengkel dan marah-marah. Siapapun yang berpikiran demikian, mereka tidak akan memperoleh kebahagiaan sepanjang hidupnya. Ibu mengajarkan pada saya, kita harus mengenal kata sabar dan menunggu. Pikiran yang mengharapkan kebahagiaan dari perubahan seharusnya mengenal kecukupan, tidak melakukan sesuatu secara berlebihan, selaras, dan seimbang dengan alam. Suatu ketika, saya dan ibu berjalan-jalan dengan santai waktu sore hari. Matahari hampir tenggelam di kaki langit di arah barat. Di hadapan kami terdapat sawah yang lapang dan luas, tertanam padi yang sedang berbuah. Berwarna kuning, suasananya sangat indah bagi petani seperti kami. Bagian belakang terdapat rawa besar. Ibu menunjukkan jari tangannya dan mengajak saya melihat sang surya yang mulai tenggelam dan mengatakan, itu adalah keindahan yang akan menuju kegelapan, menjadi keindahan yang timbul dari perubahan. Mulai dari pagi sinarnya lembut, lalu saat siang sinarnya menjadi panas. Setelah siang sinar menjadi sangat panas, menjelang sore hawa menjadi sejuk dan enak. Ibu menjelaskan kepada saya, hidup manusia juga tidak beda dengan perputaran matahari. Dari seorang anak kecil menjadi remaja, lalu menjadi dewasa dan menuju masa tua. Begitu pula sifat emosional dalam perasaan juga berbeda seperti sinar matahari. Ibu berhenti berjalan dan berdiri diam memandang ke matahari. Buah besar bundar dan berwarna merah muda, dan ibu berkata perlahan-lahan, hidup ibu juga tidak berbeda dengan surya yang sedang akan berakhir sinarnya. Saya berhenti sejenak untuk memikirkan perkataan ibu.
surya yang sedang akan berakhir sinarnya. Benar, ibu sudah mulai tua renta saat ini. Ibu berkata, surya yang akan terbenam nanti, kita tahu tidak lama lagi akan kembali pada esok hari. Tetapi perubahan hidup ibu, tak ada tanda kapan akan dipertemukan kembali dengan anakku lagi. Oleh karena itu, hidup adalah perubahan. Untuk membangun kehidupan, harus mampu mengembangkan diri.